bagikan tentang bagaimana saudara bangsa Israel waktu Yosua membimbing mereka. Saudara, ada saatnya seperti kemarin kita bersorak, tapi ada saatnya, ada momen-momen yang tertentu yang kemudian mungkin dipimpin oleh Tuhan untuk bangsa ini berdiam diri, tidak mengeluarkan satu kata. Sekalipun satu kata tidak dikeluarkan sampai dikasih komando, kode untuk berseru, saudara, bersorak. Baru kemudian mereka bersorak. Kita baca ayat ini berkata seperti ini, saudara. Yosua 6 ayat ke-10 berkata seperti ini. Haleluya. Tetapi Yosua telah memerintahkan bangsa itu demikian, saudara. Berkata seperti ini. Kalau ada ayatnya mungkin kita bisa baca bersama. Kalau enggak saya akan bacakan. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak, saudara. Jadi sudah beberapa hari kita berdoa, sudah beberapa hari kita datang kepada Tuhan, sudah beberapa hari kita menghampiri tahta Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan suatu waktu ketika Tuhan mengingatkan saya bahwa ada saatnya memang kita maju, kita bersorak, kita berperang. Tapi ada saatnya ketika kita sudah meminta, ada saatnya ketika engkau sudah berseru, akan ada waktunya saudara kita menunggu Tuhan sendiri yang bergerak. Yang percaya boleh katakan amin. Dan kita tidak ada andil sedikit pun, saudara. Berdiam diri pada saat ini yang mungkin yang Tuhan ingatkan, yaitu ketika kita meminta kepada Tuhan, jangan mendikte Tuhan. Kita boleh meminta tapi jawaban yang terbaik itu datang dari Tuhan. Sehingga ketika kita berdiam diri, tidak mengeluarkan satu kata pun, itu mungkin kalau bisa diterjemahkan kita totally surrender to the Lord. Artinya kita mempercayai, sudah meminta, dan kita berserah penuh kepada semua jawaban yang dari mulut Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga kita tidak akan pernah komplain, kita tidak akan pernah tawar hati. Bahkan ketika doa itu belum kelihatan ada kejelasan dijawab atau tidak, saudara. Apa yang diperlukan supaya kita bisa bertahan di saat-saat itu? Pada umumnya setiap orang ingin berbicara. Sebab itu kenapa saya bawa sharing ini. Mungkin ada hubungan dari berapa hari saya kalau ngomong sama suami gitu, saudara. Kayaknya disuruh Tuhan diam, saudara. Jadi kalau disuruh Tuhan diam, ngomong sesuatu, kita nggak bisa argue, saudara. Karena habis suara kan, jadi kayaknya mesti diam. Mungkin kira-kira seperti itu. Kadangkala keadaan membuat kita harus diam, saudara. Saya banyak mengalami ini, saudara. Sometimes ketika kita harus menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah, tidak selalu kita langsung bertindak. Kadang-kadang Tuhan membawa kita untuk berdiam diri, saudara. Ada berapa di antara saudara pernah mengalami orang memfitnah Anda, orang memperlakukan buruk, berkata buruk, dan kita tidak perlu argue, kita tidak perlu membenarkan diri. Kadang-kadang Tuhan suruh kita berdiam, berdoa saja. Dan itu tidak gampang, saudara. Karena kecenderungan orang ingin ngomong, saudara. Betul, saudara. Dan kenapa saya katakan tidak mudah? Karena itu ada hubungan dengan perasaan. Ketika Anda tidak bisa ngomong, atau mungkin Tuhan suruh Anda diam dan tidak perlu membela diri, itu ada hubungan dengan perasaan dan harga diri, saudara. Karena kadang-kadang ketika kita diperlakukan tidak adil atau tidak baik, ini harga diri ini terancam luar biasa. Itu yang menekan sehingga ego kita selalu menuntut untuk kita harus berbicara, untuk kita harus menyatakan kebenaran. Kadang-kadang perlu menyatakan kebenaran, kadang-kadang kita perlu berdiam dan hanya berserah di dalam doa. Nanti ada waktunya kita bisa membuka mulut kita sendiri. Apa yang kita dapatkan ketika Anda berdiam? Apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mengeluarkan kata-kata sedikit pun? Kita belajar menundukkan perasaan ini, saudara. Kita belajar menaklukkan semua harga diri dan perasaan yang kadang-kadang tidak selalu stabil. Itu mudah berubah, saudara.
Dan kita boleh berkata no baper at all. Saudara, boleh beri tepuk tangan ini. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik. Boleh colek sedikit kiri kanan, katakan no baper dong, gitu saudara. Jangan main perasaan. Ada doa yang belum dijawab, ada doa yang sedang on the way. Help is on the way. Dan ketika perasaan kita berubah, mujizat harusnya sudah mau terjadi, tinggal one step ahead, satu langkah ke depan. Tapi perasaan kita berkata, kayaknya Tuhan tidak akan menjawab doa. Dan saudara mungkin ambil keputusan yang lain. Saudara, kadang-kadang mujizat itu tinggal sedikit lagi di balik kesabaran kita, saudara. Ketika kita bisa menundukkan perasaan ini, saudara akan melihat banyak karya Tuhan terjadi ketika kita bisa belajar mengikut Tuhan. Karena Alkitab mencatat, orang benar itu bukan hidup oleh perasaan. The righteous live by faith. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Jadi tidak berdasarkan perasaan. Jika saudara merasa kayaknya saya nggak perlu ibadah, ada sakit gigi, itu perasaan saudara ya. Benar nggak? Kayaknya ada demam-demam sedikit, anget saudara ya. Jadi bukan demam, anget. Dan saudara rasa kayaknya, saya mau bilang Pak Leonardo, kayaknya saya nggak bisa pelayanan hari ini saudara. Itu perasaan, bukan iman. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ketika Anda habis mengalami masalah nggak enak di toko atau di pekerjaan atau di perusahaan atau di kantor, dan perasaan Anda nggak enak, dan besok ibadah minggu saya bilang kayaknya saya perlu rest dulu di rumah karena banyak depresi. Enggak juga saudara, itu perasaan. Tapi faith, iman itu melampaui semua perasaan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Even doa kita belum dijawab atau masih on the way, Anda akan tetap berkata, you are my Lord, you are my Savior, dan saya tetap percaya kepadamu. Yang percaya boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sama seperti doa saya sudah bilang, kayaknya kita banyak praise and worship malam ini, mama tidak bisa ngomong karena memang gak ada suara saudara. Dan tadi pagi kami pergi pelayanan ke gereja kecil yang konon tidak bisa dibatalkan. Ya Allah, jadi saya bingung saudara. Apakah saya batalkan pagi terus malam ke sini, atau pergi yang pagi malam dibatalkan? Tapi yang besok saya sudah mohon ampun, saya sudah minta dibatalkan. Mungkin besok saya bisa hadir, saya kurang tahu ya. Mujizat bisa terjadi saudara ya. Haleluya saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Tadi pagi saya pergi sudah diminta, please, ini gereja kecil. Aduh, gereja tua banget saudara, sederhana sekali. Itu ada orang-orang non-Kristen juga yang baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan di belakang. Gerejanya kuno karena rumahnya itu dari zaman dulu sekali saudara. Jadi bayangkan kalau saya tidak jadi datang, kayaknya gimana saudara. Jadi tadi pagi biar lemes-lemes, nggak ada suara, itu benar-benar asli saudara. Saya tetap datang. Jadi saya cuma ambil pecah suara 2, sayup-sayup saudara. Jadi anak saya dan teman saya yang nyanyi, saya pecah dari belakang saja saudara. Hanya bersaksi saja. Jadi saya pulang, saya sedikit down. Aduh, saya nggak bisa. Tapi Tuhan luar biasa saudara. Hidup bukan karena perasaan. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Perasaan itu sering terganggu ketika tidak ada uang. Halo. Saudara, andai kata pun Anda rohaninya luar biasa, andai kata pun Anda hebat, doa puasa 25 jam saudara, sometimes begitu tidak ada rupiah, ada goyang dikit gak saudara? Ada saudara. Itu harus jujur saudara. Karena kan begitu kita melihat, perasaan tergoncang. Manusia terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini ada panca indera, melihat. Gak ada duit. Di BCA ada tulisan, maaf saldo Anda tidak cukup, berasap-asap ATM-nya saudara. Saya percaya iman agak sedikit tergoncang. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik saudara. Ada berapa di antara saudara usia sudah mulai bertambah, jodoh belum pernah datang, belum kunjung datang. Iman Anda mantap, tapi di depan kayaknya ada jalan tertutup saudara. Ada goncang? Gak ada saudara. Tapi kita harus tahu, bagi yang masih belum punya jodoh, stok di surga masih banyak. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik saudara. Itu ada yang saling berpelukan di belakang, kayaknya sesama single, dilarang saling mendahului saudara.
Jangan pernah takut saudara. Saya sedikit bersaksi, saya menikah dengan suami ketika suami saya berdoa lama nggak dapat pasangan hidup. Aduh saudara, suami saya nanti kapan datang ya. Itu suami saya kayak Ricky Martin, beda dikit, kayak Brad Pitt lah, beda tipis saudara. Jadi saudara, waktu dia berdoa, saya ketemu dengan beliau di Bukit Doa Semarang. Kan jarang cinta bersemi, kan biasa di tempat yang keren. Ini bersemi di Pos Hansip saudara. Anda bisa bayangkan, apa saja itu kecil buat Tuhan. Mungkin suami saya sudah desperate, dia sudah depresi, dia sudah berdoa lama gak dapat, sering diputuskan oleh pacarnya, ditinggal nikah. Suami saya aduh kayak mau give up saudara. Sambil dia bekerja waktu itu di bank, karena orang tuanya di bank, adik kakak semua di bank, dan dia ada izin cuti untuk pelayanan. Saudara, apa yang terjadi? Kami ketemu di Bukit Doa Ungaran, dan kemudian ketemu di Pos Hansip. Saya lihat ada kemuliaan Tuhan. Saya nggak tahu itu matahari jam 4 sore atau kemuliaan Tuhan, beda tipis saudara. Cuma waktu saya lihat dia, saya kok ada bukan senang, bukan, ada rasa lain, tapi bukan senang juga. Yang pasti dia kejar-kejar saya, ya Allah. Gitu saudara. Tapi saudara, begitu ketemu saudara, nggak ketemu lama lagi saudara. Dan ketika nggak ketemu lama lagi, tiba-tiba saya mesti berangkat waktu itu ke Amerika. Visa, tempat tinggal, semua tempat pelayanan dan ada sekolah sudah tersedia semua. Tapi begitu saya apply visa, ternyata ditolak oleh Kedutaan Amerika Jakarta. Begitu saya cek ada nomor telepon suami saya, karena waktu itu dia di Surabaya, dan kemudian saya telepon dia. Begitu saya selesai telepon, dia langsung sering menelpon saya saudara. Dan saudara, tapi saya kan tetap gitu kan, kita kan harus kuda yang cari rumput, ada amin saudara gitu saudara. Jadi saya juga tetap jual mahal, ada amin. Ada orang yang kirim saya dolar Hong Kong, kirim macam-macam, kirim emas, kirim berlian. Saya kembalikan, saya bilang, oh saya tidak bisa dibeli gitu saudara. Waduh, haleluya, karena saya tahu stok di surga masih banyak saudara. Dan saudara, waktu itu saya minta bule, karena papi saya masih bule, CLOC itu. Jadi masih akar marga kami dari Jerman, tapi mereka ada di Belanda. Dan kemudian banyak move ke Amerika. Jadi dari dulu papi saya selalu jalannya sama orang bule, sudah dari kecil. Jadi saya berdoa dan dulu minta bule, dan ternyata Tuhan mendengar doa saya saudara. Tapi tambah T bulat, nggak apa-apa saudara. Kan beda tipis saudara, amin saudara. Kan kita melihatnya dengan iman. Yang percaya boleh katakan amin. Makanya kalau berdoa mesti yang jelas saudara. Saudara, dan akhirnya ketika saya saudara, dia mulai telepon. Waduh, saya hati juga luluh. Tapi dia orangnya baik saudara, tapi saya nggak begitu kenal. Saudara, suatu waktu begitu kita jadian, apa yang terjadi? Dari jadian sampai nikah hanya perlu 3 bulan saja saudara. Ini ada yang di belakang colek-colek gitu, kayaknya minta dinikahin. Jadi Anda bisa bayangkan, saya anak perempuan satu-satunya dari 2 bersaudara. Saudara bayangkan saudara, jadi itu untuk memutuskan untuk menyerahkan anak perempuan itu nggak mudah. Dan saya juga saudara, aduh saya panas dingin sampai kejang-kejang untuk memutuskan menikah atau tidak menikah saudara. Tapi begitu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau tidak pernah membuat saya salah jalan. Tolong dong, tapi tidak ada suara, anakku, dia pasanganmu, nggak ada saudara. Jadi saya mesti doa. Saya mulai kenal sedikit-sedikit, dan akhirnya saya bilang, kan orang biasa bilang sebelum janur kuning gitu kan, kalau bukan dari Tuhan, kalau bisa nggak jadi. Tapi kadang-kadang kan tetap pilihan dari kita saudara. Dan saya tahu suami saya orangnya, saya ketemu ada orang yang dia nggak kenal, dan dia bilang, he is a good man, dia orang yang baik saudara. Dan saya tidak begitu mengenal, tapi kami mulai sedikit demi sedikit, dan suatu waktu saya say yes, dan kami menikah sampai hari ini. Sudah, Yesus itu luar biasa. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Sayang suami saya. Gak ada saudara. Apa yang terjadi ketika kita berjalan tidak dengan perasaan, kita bisa menundukkan, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak perlu kita lewati. Ada ujian yang perlu kita lewati, memang diizinkan Tuhan. Ada ujian karena kita salah berespon. Betul saudara, karena kita salah bersikap.
Dan saya percaya itu perjalanan seumur hidup. Sampai hari ini saya percaya saya pun terus belajar untuk mengendalikan perasaan. Karena perempuan itu bisa 90% dikuasai oleh perasaan, saudara ya. Tapi saya terus belajar. Suami saya termasuk orang yang dia selalu katakan begini, jangan ikut dengan perasaan, jalan aja. Mau jalan tertutup, terobos aja, santai aja. Nah saking cueknya dia orang yang cukup berani. Dan itu membuat saya juga kadang-kadang, oh iya ya, jangan pakai perasaan. Ketika kita bisa menundukkan perasaan kita, kita akan bisa melihat mujizat mulai mendatangi Anda dan saya. Yang percaya boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dan kedua, apa yang terjadi ketika kita berdiam diri, saudara? Ketika kita berdiam diri artinya tidak ada andil sedikit pun. Yang saya katakan bahwa kita totally surrender. Artinya kita sudah meminta kepada Tuhan. Alkitab mencatat dalam Yohanes dikatakan bahwa jika engkau tinggal di dalam aku, Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Ayat ini sangat luar biasa, dikatakan jikalau Anda dan saya tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, saudara. Saudara, ayat ini sangat luar biasa. Artinya apapun yang kita inginkan, desire yang kita minta, itu seharusnya Tuhan bisa lakukan. Asal if God's in me, Tuhan dalam kita, dan kemudian kita juga di dalam Tuhan. Saudara, apa itu artinya, saudara? Salah satunya itu ketika firman Allah itu mulai diaplikasikan dalam hidup kita setiap hari, saudara. Dan kita tinggal di dalam firman itu, saudara. Sehingga iman kita mulai bangkit, melampaui setiap perasaan kita. Sehingga ketika engkau berasa dengan jelas bahwa Tuhan menyuruh engkau untuk maju, Tuhan menyuruh engkau untuk mengambil keputusan A, keputusan B, dan kau tahu itu dalam kehendak Allah. Engkau sudah berdoa dan kemudian sudah mulai ada tanda-tanda sepertinya Allah menuntut Anda ke jalur ini. Anda hanya diperlukan untuk mempercayai, mulai meminta, dan percaya bahwa doa Anda selama 7 hari ini Allah sudah menjawab. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga saudara, apa yang mulai terjadi? Saya selalu mempunyai suatu pemahaman, jika saya meminta sesuatu, jika itu dari Tuhan dan kehendak sesuai kehendak Tuhan, saya tidak akan takut. Saya akan terus berdoa dan terus membayangkan bahwa Tuhan menjawab doa saya. Suatu waktu ketika ada acara Miss World, saya tahu itu last minute dan tidak mungkin, ada banyak hal yang halangan luar biasa. Tapi saya mulai membayangkan ketika saya sudah berdoa, sudah berdiam diri, dan ada waktunya saya mulai memandang Tuhan, memandang kebesarannya. Saya belum mengerjakan apa-apa, saya mulai memandang kebesaran Tuhan. Karena saya tahu firman Allah berkata, engkau meminta, Dia juga akan memberikan. Engkau mengetuk, Dia juga akan membukakan. Pertanyaannya, kapan kita mulai meminta? Kapan kita mulai datang mengetuk? Dan kapan kita mulai datang berseru kepada Tuhan? Dan ayat selanjutnya dikatakan tadi yang Yohanes 15. Dan kapan kita mulai mengaplikasikan firman Allah itu atas hidup kita, saudara. Sehingga kita bisa berdiri atas kebenaran dan kita bisa call upon His name. Kita boleh meminta kepada Bapa sebagai seorang anak. Dan saya mulai membayangkan ketika jalan tertutup, saya mulai bayangkan gaun-gaun saya ada di runway Miss World. Tapi tetap itu jalannya sulit sekali, saudara, karena suami saya juga tidak mengizinkan waktu itu. Jadi saya meredam semua impian saya. Tapi saya sudah pernah mimpi, saya sudah pakai bujuk-bujuk, tetap juga gak mempan, saudara. Saya sudah pakai doa puasa, dari air segala jurusan sudah keluar, tetap juga tidak mempan. Dan saya tidak mau mendahului. Saya mau pekerjaan apapun sekecil yang saya lakukan harus izin, harus persetujuan, harus mendapat berkat dan penyertaan dari suami saya, saudara. Sehingga sekalipun saya tahu itu dari Tuhan, ada seorang ibu rumah tangga yang dia katakan Tuhan suruh dia untuk penginjilan ke daerah-daerah dan suaminya tidak mengizinkan. Dan dia keluar dari rumah dan suaminya minta cerai. Tapi saya percaya itu salah, saudara. Karena pelayanan apapun yang kita lakukan jika tanpa izin dari suami. Ada seorang istri sampai dia harus lari, lompat dari jendela di Bandung. Karena dia katakan hidupnya untuk jiwa-jiwa. Tapi suaminya waktu itu belum izinkan, saudara. Mungkin dia kurang pendekatan atau mungkin perlu lebih berdiam diri sampai ada waktu, saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Sehingga ketika suatu waktu suami saya berkata itu di last minute, yes. Waduh,
Itu luar biasa. Senangnya kayak apa? Karena sebelum suami saya bilang iya, saya sudah membayangkan selalu gaun-gaun saya ada di runway. Saya memuliakan nama Tuhan, saya menceritakan tentang Tuhan, saya boleh berkarya dan menjadi berkat. Itu yang saya pikirkan. Itu pun saya katakan kalau Tuhan berkenan. Dan ternyata Tuhan membuka jalan bagi orang yang tidak main dengan perasaan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara atau ada teman-teman anak muda, Anda punya harapan untuk kuliah di universitas yang tinggi atau mungkin di tempat yang di luar negeri, dan mungkin secara ekonomi, secara harapan tidak mungkin. Bolehkah kita berdoa? Boleh, saudara. Bolehkah engkau punya mimpi yang tinggi? Boleh, saudara. Bolehkah engkau punya mimpi menjadi pengusaha yang sukses? Boleh, saudara. Tidak berdosa dan tidak mengganggu keselamatan. Yang percaya boleh katakan amin. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, dan ingat, perjalanan kita itu kadang-kadang baru separuh jalan. Jangan menyerah di tengah jalan, karena Tuhan tidak pernah bekerja separuh jalan. Ketika masih separuh jalan, kadang-kadang kita perlu berdiam diri dan izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Mazmur 27 berkata seperti ini, orang yang rendah hati, dia akan dituntun oleh Tuhan. Mana jalan yang akan Anda dan saya pilih? Yang setuju boleh katakan amin. Dan ketika dia menunjukkan jalan, engkau akan melihat mujizat dari yang kecil menyertai dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, sampai membuat Anda melihat kemenangan itu selalu ada di ujung jalan ketika engkau tidak menyerah. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berdiam diri artinya kita mempersilahkan Tuhan berkarya dengan caranya dan dengan cara yang luar biasa. Saudara, ketika suatu waktu mungkin Anda pernah mengalami masalah di kantor, ada karyawan-karyawan yang mungkin yang kadang-kadang kita kan tidak tahu dengan waktu yang berjalan. Kadang-kadang saudara tidak langsung berespon, atau mungkin kita deal bisnis dengan orang yang kita juga tidak tahu kalau dia pengen tipu atau yang lain, atau ada karakter-karakter yang kurang baik. Saudara, bagaimana caranya Tuhan menghindarkan kita? Kadangkala ketika kita lebih meredam, berdiam diri, dan respon dari mereka akan kelihatan mana karakter-karakter yang kurang tepat untuk bisa bekerja sama dalam bisnis atau mungkin dalam hal yang lain. Kita bisa melihat orang berjalan, saudara, cukup lama. Saya kenal mungkin Pak Lewi, tapi mungkin saya tidak setiap minggu. Mungkin bersama suami saya mungkin kita makan. Boleh Pak, boleh juga makan atau yang lain, mungkin diajak makan malam gitu, saudara. Ya kan? Tapi kalau dikatakan kenal, kenal, saudara. Tapi begitu dekat, enggak, karena belum makan ya Pak ya. Jadi kita tidak pernah menolak berkat, saudara. Dan saudara, jadi sama ketika kita berjalan bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita berdiam diri, tidak merespon yang buruk ketika diperlakukan tidak baik, kadang kita bisa melihat Tuhan bekerja di fase-fase itu. Saudara akan bisa melihat mana orang yang Muna, you know Muna, saudara. Dua wajah, di depan dia angkat-angkat Anda, di belakang dia tikam dari belakang. Ada nggak di tempat pekerjaan atau dalam bisnis, saudara? Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan mereka, boleh kita menjadi berkat. Tapi sometimes dalam hal-hal tertentu, saudara, kita bisa melihat, oh karena kapasitas dia belum sampai di situ, berarti saya berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk deal dan yang lain. Dari mana caranya? Ketika kita tidak merespon yang buruk ketika engkau diperlakukan atau mungkin ada situasi yang lain. Saya suatu waktu pernah mengalami, saudara, sebab itu mungkin saya bisa share. Mengalami bertubi-tubi, merasa ya difitnah orang, di ngomongin dari belakang, terus yang lain-lain. Aduh, saya tahu memang saya tidak seperti itu, saudara. Rasanya saya pengen ngomong kan, tapi suami saya bilang sama suami, boleh nggak ya? Bukan ngomong berantem, bukan, ngomong baik-baik. Tapi suami saya suatu waktu bilang begini, kamu diam aja, doa aja. Aduh, gak enak banget, saudara. Karena itu kan mulut itu kan karunia ya. Ada orang punya karunia berkata-kata, saudara ya. Jadi kita sulit pendam, saudara ya. Talentanya mungkin di situ. Jadi saya juga bingung, saudara. Ada loh, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada loh orang yang datang dia pindah-pindah kemana-mana. Setiap dia masuk itu pasti terjadi sesuatu yang lain, saudara ya. Mungkin dia punya karunia khusus, saudara ya. Jadi waktu saya menghadapinya,
Aduh, ini rasanya teriris-iris Pak Lewi. Rasanya, aduh itu disembelih. Tuh saya bilang, aduh saya pengen ngomong. Tapi suami saya bilang gak usah. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya taat kepada apa yang suami saya katakan. Dan saya tahu itu juga dari Tuhan. Saya bisa melihat respon-respon yang tadinya kita tidak tahu, saudara. Jadi terhindar dari hal-hal apa yang tadinya kita mau ngambil keputusan ini. Oh berarti jangan. Dan saya diberkati lewat sharing dari Pak Leonardo yang berkata bahwa siapa yang memegang tangga Anda. Waduh, itu luar biasa. Itu sangat diberkati. Jadi di situ saya terhindar dari hal-hal yang tidak penting, saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Kadang-kadang energi kita habis, kemampuan kita habis hanya untuk hal-hal yang sampah, yang tidak penting, saudara. Ketika kita berdiam diri, akan ada waktunya, saudara, Anda terhindar dari hal-hal yang tidak pantas, tidak mesti kita lewati, saudara. Harusnya kita melewati sesuatu yang melihat segala yang kita kerjakan itu ada kemuliaan Allah. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Saudara, izinkan Allah menolong kita. Jangan menjadi juru selamat, saudara. Jika belum tepat waktu untuk pertolongan itu datang, belum memang udah waktunya, saudara, jangan coba untuk menolong Tuhan. Izinkan Dia bekerja di balik layar yang kadang-kadang Anda tidak tahu kapan waktunya, but always on time. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, mengizinkan Allah bekerja sama persis juga ketika Anda tidak perlu memikul beban yang tidak perlu kita pikul. Berapa di antara saudara setiap hari kita memikul beban sampah, omongan orang, omongan gak jelas, omongan yang merendahkan, omongan-omongan yang mematikan iman. Itu beban yang tidak pantas kita pikul. Alkitab mencatat, aku akan memberikan engkau beban yang pas supaya iman kita bertumbuh. Tapi beban yang tidak pantas, kita izinkan itu dilepaskan, saudara. Bahkan ada orang yang tanpa dia sadari, dia ingin menolong Tuhan. Dia memikul beban yang bukan bagian dia. Apa itu, saudara? Ketika engkau sudah berdoa, jalan masih tertutup. Engkau sudah berdoa, sudah 7 hari sampai 10 hari, jawaban belum datang. Izinkan bagian itu menjadi bagiannya Tuhan. Jangan memikul yang bukan bagian kita. Karena kita sudah meminta, sudah berdoa, sudah berserah. Izinkan kita berdiam diri dan Tuhan berperang ganti kita. Jangan ada beban yang tidak perlu kita pikul. Ada suatu waktu saya ketemu satu ibu dan dia mengeluh semua beban-bebannya. Dan dari semua sharingnya, saya bilang, ibu terlalu banyak beban yang bukan bagian ibu, yang ibu pikul. Anda tidak akan mampu. Alkitab mencatat, biarlah kesusahan sehari saja. Ibu pikul bertahun-tahun punya, saudara, kepor. Betul nggak, saudara? Harusnya sehari saja. Jadi besok lain soal lagi. Bukan berarti kita tidak perlu memikirkan masalah-masalah esok hari, bisa. Tapi izinkan satu hari yang kita mampu pikul, kita pikul. Yang kita tidak mampu, surrender to the Lord. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga kita terhindar dari ingin menolong Tuhan. Kupu-kupu, dia belum menjadi kupu-kupu, saudara, ketika dia masih kepompong. Jika dia ingin mempercepat untuk menjadi kupu-kupu, supaya terkesan lebih cepat indahnya, lebih cepat bisa terbangnya, saudara, dia akan mulai memaksakan diri ketika masih kepompong. Dan itu masih prematur, masih kurang kuat, masih belum sanggup dia, saudara. Mungkin untuk terbang pun dia masih terbatas. Karena semua ada fase, ada waktu. Metamorfosa itu perubahan demi perubahan secara alamiah, saudara. Berapa di antara saudara dan saya kadang-kadang kita ada di masa itu seperti kepompong. Kita paksa supaya segera kita terbang. Para Tuhan bilang, belum, diam diri dulu. Kamu diproses dulu. Kamu belajar menundukkan perasaanmu. Kamu belajar memiliki hubungan pribadi dengan aku. Kamu belajar untuk menyerahkan hakmu dan memandang kepada Allah yang dahsyat. Kamu belajar mempercayai aku melebihi masalahmu. Kamu belajar menyerahkan bebanmu dan berserah penuh kepada waktuku
rencanaku, kehendakku, dan segala-gala yang terbaik yang surga punya. Dan ketika kita belum sampai ke tahap itu, percayalah kita seperti kepompong yang akhirnya luka di sana sini karena berusaha sayapnya cepat dikeluarkan. Tapi jika Anda menunggu waktu Tuhan, berdiam diri, nggak banyak ngomong, banyak duduk di kaki Tuhan. Setelah 10 hari berdoa, Anda lanjutkan di rumah secara pribadi every day, bahkan sometimes every hour. Saya sekalipun lagi fitting gaun, saya masih talk to God, saya masih sembah Tuhan, masih doa dalam bahasa roh, masih di mana mau di jalan. Tapi saya berusaha supaya orang nggak lihat, tapi saya selalu mau di jalan kemana, sebab saya percaya doa itu bukan hanya sebatas 2 jam, tapi setiap saat kita memerlukan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika Anda menghadapi klien yang sulit, berdoa di hadapan Allah. Dalam 1-2 detik Anda berdoa minta hikmat daripada Tuhan, Anda akan dinyatakan jalan-jalan yang luar biasa. Sehingga ketika selesai 10 hari ini masanya, izinkan Allah berperang, izinkan Allah melakukan bagiannya, izinkan Allah melakukan karya yang kadangkala di belakang layar Anda tidak lihat, tapi Dia sedang bergerak. Ada berapa di antara saudara sedang membutuhkan masalah, menyelesaikan masalah keuangan, masalah keluarga, masalah-masalah yang lain? Kadang Anda perlu total surrender to the Lord dan izinkan Allah melakukan bagiannya. Yang pasti jika Dia menolong Anda, tidak separuh-separuh, selalu sempurna. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ketika firman Allah berkata, Yosua berkata, jangan mengeluarkan satu kata pun, sepatah kata pun jangan engkau keluarkan suaramu. Akan ada saatnya aku katakan bersorak, kemudian bangsa itu bersorak. Ayat selanjutnya dikatakan, kalau kita baca di rumah, Tuhan menyatakan kemenangan yang luar biasa. Ada berapa di antara saudara Anda ingin punya berdiam diri di hadapan Tuhan, berhenti menolong Tuhan, berhenti menjadi juru selamat, berhenti melakukan bagian yang tidak mesti kita lakukan, tapi berdiam diri, menundukkan perasaan kita yang kadang-kadang mengganggu pandangan iman kita. Ada berapa di antara saudara Tuhan menaruh sesuatu yang besar dalam hidupmu, tapi Anda sendiri yang membatasi itu, saudara. Jika saya tidak melangkah sampai di sini, padahal suara saya nggak ada, ya saya tidak melihat Tuhan membuka suara saya, saudara. Ini sangat-sangat mujizat buat saya. Berapa di antara saudara sebelum Anda melangkah, Tuhan sudah taruh sesuatu? Seorang yang bekerja di tempat saya sebagai driver, ketika saya saat lagi di kamar dan ada jendela gorden yang sedikit masih kelihatan, dan dia ada di depan, saya tidak tahu kalau dia. Tapi ketika saya habis doa dan saya lihat keluar, dalam hati saya begitu jelas bahwa dia akan diberkati secara luar biasa. Aduh, saya mau ngomong gak enak. Suatu waktu saya beritahu dia, Pak, Bapak jangan lihat hari ini, suatu waktu keluargamu akan diberkati secara luar biasa, saudara. Dan hari-hari ini Tuhan mulai bekerja. Ada kesempatan-kesempatan yang ke depan anak-anaknya akan berangkat ke Jerman, berangkat ke Amerika. Ini hanya supir, driver, saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan dia tidak berhenti bekerja dan melayani Tuhan. Secapek apapun dia bekerja, dia tetap mengambil kesempatan bersama keluarga melayani Tuhan. Anak-anaknya, sekalipun papanya driver, tetap melayani di bagian multimedia, tetap melayani anak sekolah minggu. Mereka tidak terganggu dengan harga diri mereka, karena mereka tahu jabatan itu cuma sementara. Kadang-kadang kita tidak tahu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan Anda diangkat menjadi pengusaha yang luar biasa. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang hebat. Ada berapa di antara saudara bapak ibu, jangan melihat umur. Kadang-kadang Tuhan taruh sesuatu untuk Anda bergerak bersama dengan waktunya Tuhan. Kadang-kadang pekerjaan Tuhan yang besar atau perkara yang dahsyat, Tuhan tidak kemudian menyerahkan, oke saya beri buat kamu. Enggak, Tuhan mencari orang yang menjadi partner, yang mau berkata yes, saya mau. Sekalipun Anda tidak mampu, no, nggak masalah saudara, karena Tuhan tidak mencari orang yang mampu, Tuhan mencari orang yang mau. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Suatu waktu di Australia ada satu ibu yang dia kena bangkrut dan dia sudah umur, tapi saudara apa yang terjadi? Dia berdoa, Tuhan saya tidak tahu mau kerja apa. Dan dia ke restoran, dia hanya bisa potong-potong sayur.
tapi imannya tidak dibatasi oleh keadaan hanya potong sayur di usia udah 50-an lebih, saudara. Apa yang terjadi? Dia katakan, Tuhan, saya boleh potong sayur hari ini, tapi esok-esok saya akan menjadi chef handal. Saudara, ibu ini sudah tua, tidak ada uang karena bangkrut untuk ukuran Australia Sydney. Saudara tahu, seketika ketemu saya dia katakan, Jacqueline, hari ini saya menjadi salah satu chef yang cukup terkenal di Sydney. Ini orang Indonesia, sudah tua. Anak-anak saya juga pegang, ada banyak juga yang restoran-restoran yang punya nama. Siapa yang melakukan? Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang yang mau berkata, saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh dengan sorak-sorai dari GKLN. Mari angkat kedua tangan saudara, sama-sama kita katakan, yes. How great